Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tutorial terkait dengan pengelolaan referensi dari berbagai sumber. Dalam hal ini misalkan kalau kita menggunakan referensi yang berasal dari database Scopus, Google Scholar, ataupun hasil pencarian Google. Pada tutorial ini ada beberapa persyaratan, di mana persyaratan tersebut sudah saya jelaskan di video tutorial saya sebelumnya, ataupun video tutorial saya yang lain. Pertama adalah terkait dengan penggunaan aplikasi Mendeley dan Publish Operis, itu saya sudah jelaskan di video tutorial yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan pencarian dengan menggunakan software Publish Operis dan juga menggunakan Scopus dan kemudian menyimpan atau mengekspor metadatanya ke Mendeley. Itu juga saya sudah sampaikan di video tutorial saya yang lain. Oke, kita mulai aja. Di sini kenapa kita perlu mempelajari terkait dengan pengelolaan referensi? Tujuannya adalah untuk mempermudah kita dalam penulisan citasi ataupun daftar pustaka, sehingga nanti hasil dari citasi dan daftar pustaka yang kita tulis dalam artikel ataupun tugas akhir ataupun tesis, disertasi yang kita buat itu menghasilkan kutipan dan referensi yang lengkap. Selain lengkap juga tepat dan tanpa kesalahan. Oke. Sebelumnya yang pertama adalah sebelum saya memanfaatkan atau mengutilize Mendeley untuk mendukung penulisan, saya akan menjelaskan singkat saja, review singkat terkait dengan pencarian dengan menggunakan Publish Operis, kemudian menggunakan Scopus, kemudian menggunakan Google Scholar dan bagaimana mengekspor ke Mendeley dan kemudian menggunakan metadata yang ada di Mendeley untuk menulis citasi dan juga daftar pustaka. Oke. Yang pertama adalah menggunakan Publish Operis. Di sini saya akan contohkan singkat saja, misalkan kita mengambil dari database Google Scholar. Saya contohkan di sini adalah menggunakan keyword dari tema riset yang sedang saya jalankan. Pertama adalah saya menggunakan Google Scholar, kita klik. Kemudian misalkan di sini tema yang saya sedang teliti adalah kendaraan listrik. Saya ingin mengetahui misalkan di sini barrier gitu ya dari adopsi ataupun difusi dari kendaraan listrik. Makanya di sini saya akan ketikkan gitu ya. Nah, di title word. Berarti kalau title word di sini adalah di judul dari artikel tersebut, gitu ya. Sebenarnya lebih lengkap ataupun menghasilkan lebih banyak referensi kalau kita menggunakan keyword ini, karena contoh saya akan gunakan title word saja supaya nanti lebih sempit gitu ya pencariannya, dan sehingga nanti waktu pencariannya lebih pendek. Oke, electric vehicle, kemudian barrier. Nah, pada saat saya hanya menggunakan spasi-spasi seperti ini tanpa and or, oleh sistem akan sudah ditangkap ini adalah and. Gitu ya. Kalau kita ingin or ya kita di sela-sela sini kita tambahkan or. Pada saat kita hanya spasi seperti ini adalah maksudnya adalah and. Berarti electric and vehicle and barrier ada. Berarti ketiga kata tersebut ada di judul dari artikel tersebut. Kan saya cari di sini misalkan 2017 sampai sekarang, berarti ini 5 tahun terakhir. Kemudian klik search. Nah, di sini akan tertampilkan atau ditemukan hanya 3 paper saja atau 3 artikel. Nah, dari hasil pencarian ini kita kemudian bisa save gitu ya. Di sini contohnya menggunakan saya save menggunakan RIS gitu ya. Nah, saya menggunakan ini, saya save. Nah, cepat kan dan mudah. Kemudian bagaimana kalau kita menggunakan langsung gitu ya di webnya Google Scholar? Ya bisa juga. Ini sebagai contoh juga gitu ya. Kita buka Google Scholar. Tapi di Google Scholar nanti sebaiknya Anda ubah setting di sini untuk mempermudah
Anda menyimpan metadatanya dalam Reference Manager. Sini klik setting. Nah, di sini defaultnya biasanya adalah don't show any citation import link. Nah, kita klik saja show, gitu ya. Kemudian kita ingin export import kemana, atau kita simpan kemana. Saya menggunakan refman karena nanti akan disimpan di file type-nya adalah RIS. Atau Anda bisa juga bibtex gitu ya, terserah. Kalau Anda punya EndNote, Anda bisa simpan dalam EndNote. Ini saya contoh saja menggunakan refman. Kita save. Nah, kemudian coba kita cari dengan menggunakan advanced search-nya dari Google Scholar. Nah, kita ketikkan saja di sini seperti tadi, electric gitu ya, electric vehicle barriers. Nah, seperti tadi pada saat saya ketikkan seperti ini, kalau di Google Scholar ini akan terbaca NN gitu ya, kalau hanya spasi seperti ini. Nah, di sini with all of word berarti ketiganya ini akan dicari dalam, kalau saya klik anywhere berarti dimanapun dalam artikel, berarti bisa di judul, di abstrak, bahkan di isi gitu ya, di isi dari artikelnya. Nah, misalkan di sini karena contoh saya klik saja in the title of the article. Nah, kemudian tahunnya sama 2017 sampai 2021, 5 tahun terakhir. Kita search. Nah, di sini hasil pencariannya sama gitu ya, dengan menggunakan tadi Publish Operis karena sumbernya memang sama, menggunakan database dari Google Scholar. Di sini ada 3. Nah, perbedaannya adalah kalau tadi kita menggunakan Publish Operis, kita bisa ketiganya ini kita simpan dalam satu file RIS. Kalau di sini kita harus menyimpan satu-satu gitu ya. Ini import to refman, klik 1, kemudian nanti ini klik 2, kemudian ini nanti klik 3 gitu ya. Contohnya seperti ini. Kita cancel. Nah, tadi kenapa kok ada muncul dialog box tadi Zotero, karena di laptop saya juga saya install Zotero selain Mendeley gitu ya. Tadi saya klik cancel, makanya kemudian di sini akan tersimpan dalam file RIS gitu ya, scholar.ris gitu. Nah, ini kita harus klik satu-satu. Nah, ini cukup merepotkan, sehingga untuk mempermudah, kalau misalkan datanya banyak, ratusan bahkan ribuan metadata, ya lebih mudah kalau kita menggunakan tadi Publish Operis, sehingga dari ratusan bahkan ribuan metadata bisa disimpan dalam satu file. Cuman memang di Publish Operis pun tetap ada batasan gitu ya. Contohnya di sini, ini kan ada maksimumnya 1000 gitu ya. Ini sudah mentok 1000. Untuk di Google Scholar, bahkan mungkin di yang lain bisa lebih, kalau di database lain bisa lebih rendah gitu ya, lebih kecil nilainya untuk batasan maksimalnya. Oke, kita sudah simpan tadi ya dalam file tadi Scholar POP gitu ya, dalam tipe filenya RIS. Nah, ini adalah contoh singkat saja bagaimana kemudian kita menyimpan metadata dari hasil pencarian dengan menggunakan Publish Operis. Kemudian ini kita cari adalah dari database-nya Google Scholar. Sekarang kita coba gitu ya. Yang kedua adalah mencari menggunakan dari database Scopus gitu ya. Kita klik saja di sini New Scopus. Nah, menggunakan Scopus dengan misalkan di sini title words-nya sama, gitu ya, tahunnya sama. Oke, seperti tadi sama, berarti di sini kalau hanya spasi ini akan terekam atau terbaca adalah ini operatornya adalah N. Oke, kita search saja.
Nah, di sini ada batasan gitu ya. Maksimumnya kalau dari database-nya Scopus hanya 200 gitu ya. Oke, ini sedang proses. Nah, kemudian ditemukan di sini 31 paper gitu ya. Dengan urutannya seperti ini diurutkan dari citasinya gitu ya. Rankingnya. Nah, di sini juga masih jadi satu gitu ya. Ada artikel, ada conference gitu. Kita tidak apakah bisa milih? Sebenarnya bisa. Di sini publication name-nya kita spesifikkan misalkan jurnal gitu ya. Cuman untuk pencarian di sini tidak selengkap, filteringnya tidak selengkap kalau kita menggunakan langsung di webnya Scopus. Nah, kemudian bagaimana untuk menyimpan hasil pencarian ini? Sama seperti tadi, save. Ya, kita save aja di RIS. Kita misalkan gunakan di sini adalah Scopus, ya, menggunakan POP. Oke, kita save. Nah, ini metadata sudah tersimpan. Nah, kemudian bagaimana kalau mencari dengan menggunakan Scopus? Ya, kita buka saja webnya Scopus, kemudian Anda login, gitu ya lah. Ini cara register, login, terus kemudian pencariannya itu sudah saya bahas di video tutorial yang lain. Oke, sekarang langsung saja dengan contoh yang sama, gitu ya. Saya menggunakan keyword yang sama, electric vehicle barriers. Nah, kemudian tahun dari 2000 tadi ketemukan 31 paper ya. Kita coba bandingkan electric vehicle barrier. Nah, ini dibatasi search within-nya adalah artikel title. Oke, 2017 sampai sekarang kita coba search. Juga akan sama gitu ya. Yang ditemukan 31 dokumen. Gitu ya. Cuman perbedaannya nanti kalau kita menggunakan Scopus kita bisa banyak sekali ini kan filteringnya di sini di sebelah kiri. Apakah dibatasin misalkan open access saja, kita bisa pilih di sini. Tahunnya mungkin diubah atau dibatasi author name, subject area, gitu ya, dokumen type-nya, artikel atau conference kita bisa pilih di sini. Sehingga memang untuk filteringnya, kalau Anda ingin menggunakan filtering yang lebih lengkap, Anda mending carinya menggunakan langsung di webnya Scopus. Gitu ya. Tapi kalau tidak, ya Anda pakai Publish Operis juga bisa. Oke, ini. Kemudian bagaimana untuk menyimpannya? Ya tinggal klik, kalau Anda ingin simpan semua data, klik all. Kalau tidak, ya mungkin misalkan yang pertama ini nggak ingin Anda simpan. Yang nomor 2, 3, dan seterusnya ingin disimpan, ya silahkan saja gitu ya. Tinggal dipilih dulu, kemudian RIS export. Gitu ya. Nah, ini format RIS-nya. Kemudian ingin diisi apa gitu kan. Citation information-nya ingin apa saja, semua atau hanya beberapa pilihan. Kemudian bibliographical-nya affiliation saja atau semua dan seterusnya ini Anda pilih, kemudian tinggal klik export gitu ya. Nanti akan ekspor. Contoh misal seperti ini. Nah, ini cancel. Oke, langsung gitu ya, terekspor. Ini adalah metadata dalam bentuk RIS. Nah, ini tadi contoh untuk menyimpan metadata dari hasil pencarian dengan menggunakan tadi mulai dari saya jelaskan Publish Operis mengambil dari database Scopus ataupun database-nya Google Scholar ataupun langsung mencari referensi dari Google Scholar langsung ataupun web Scopus langsung. Saya sudah jelaskan dengan singkat. Nah, kemudian berikutnya apa? Nah, karena pengelolaan referensi sehingga berikutnya adalah kita ekspor yang namanya metadata tadi yang dalam bentuk RIS itu ke dalam Mendeley. Nah, bagaimana caranya? Coba kita simak. Kita buka dulu Mendeley desktop. Nah, ini bagaimana menginstal dan mengoperasikan secara sederhana. Sudah saya bahas juga di video tutorial saya yang lain. Oke, contohnya adalah tampilan dari Mendeley desktop itu seperti ini. Nah, berikutnya adalah bagaimana kemudian kita mengekspor gitu ya data-data tadi ke dalam Mendeley. Ya kita klik saja add.
kemudian tadi kan disimpan di dokumen. Nah, kemudian ada dua ini kan, ya kita klik saja keduanya, gitu ya. Kemudian open. Nah, ini nanti akan tertampil seperti ini. Ya, langsung di folder misalkan disimpan di coba, gitu ya, EV coba. Ini tadi ya. Dari dua tadi sudah tersimpan ada 32 dokumen. Loh, kenapa kok 32? Tadi kan ada 3, harusnya ditambah 31, 34. Berarti ada mungkin dua dokumen yang ganda gitu ya, yang sama, sehingga ini langsung di merge gitu. Oke, ini caranya sangat mudah kan. Sehingga kalau misalkan Anda punya tadi dari beberapa pencarian gitu ya, ada misalkan 5 bahkan mungkin 10 file RIS, ya tinggal semuanya disorot kemudian di ekspor ke sini sehingga tampil seperti ini. Ini informasinya ya, cukup lengkap gitu ya, mulai dari judul gitu, kemudian autornya, nama jurnal, tahun, volume, dan seterusnya gitu ya. Oke. Oke, kemudian ini kan tadi kita cari adalah artikel ilmiah gitu ya. Bagaimana kalau misalkan buku dan lain sebagainya? Bagaimana cara mencarinya? Terus kemudian bagaimana menyimpan dalam metadata misalkan tadi format RIS gitu, sehingga nanti kan lebih mudah gitu ya daripada saya harus ngetik ngetik secara manual untuk membuat citasi ataupun daftar pustaka. Ya, saya contohkan misalkan di sini gitu ya, buku gitu. Contoh misalkan di sini bukunya, saya klik saja advanced search gitu ya. Bukunya berarti bukan ini. Contoh misalkan bukunya Hairs gitu ya, multivariate analysis, multivariate data analysis. Oke. Data analysis, kemudian di sini autornya Hair. Nah, cuman ada keterbatasan di sini gitu ya. Kalau misalkan buku yang terbaru, edisi yang terbaru ini belum masuk dalam database-nya Google Scholar, ya mungkin kita tidak bisa menemui yang baru gitu ya. Makanya di sini mungkin sebaiknya kita agak longgarkan gitu ya, mulai dari misalkan tahun 2000, kalau nggak salah 2009 ya. Kalau yang edisinya bukunya Hair ini. Nah, kemudian kita search saja. Nah, di sini ada kan multivariate data analysis. Ya. Nah, kemudian kita harus pastikan ini artikel Hair ini kan juga bukan hanya menulis buku gitu ya, juga menulis artikel. Ini kita pastikan dulu gitu ya. Kita klik saja ini buku atau artikel untuk dapat informasinya. Kalau seperti ini tidak ada misalkan nama jurnal, volume, number, ini kemungkinan adalah buku gitu ya. Cuman di sini kelemahannya adalah informasinya mungkin tidak lengkap ya, hanya penulis, kemudian judul, tahun gitu, tidak ada penerbit gitu. Ya, kita coba bisa buka misalkan data yang lain gitu ya. Contoh misalkan ini. Oh, ini artikel. Misalkan kemudian ini. Nah, ini lebih lengkap. Ini juga buku gitu ya. Contoh misalkan Hair dan seterusnya tahun sekian gitu ya, multivariate data analysis Pearson gitu ya. Berarti ini penerbitnya Pearson. Oke. Nah, sehingga kita sebenarnya bisa simpan gitu ya. Berarti yang ini gitu ya, kita import ke dalam Refman, atau tadi tipenya adalah RIS gitu ya. Ya, ataupun ini gitu ya. Mungkin ini juga sama. Ini multivariate edisi ke-7 Pearson Prentice. Coba kita lihat isinya. Ya, ini bahkan ada lebih lengkap sampai kemudian ke kotanya gitu ya. Ya, kita pakai yang ini saja gitu ya, sehingga kita import saja. Nah, di sini
di folder download gitu ya. Nanti untuk di sini adalah Scholar 1 gitu ya. Kita ingat-ingat Scholar 1 untuk data ini. Begitupun juga misalkan gitu ya, contoh yang lain saya ingin, karena ini kan electric vehicle, saya ingin mencari juga nantinya adalah data dari BPS gitu ya, jumlah kendaraan, misalkan bukan kendaraan listrik tapi kendaraan bermotor biasa gitu ya. Di sini saya akan cari gitu ya, mungkin di sini BPS, misalkan di sini jumlah kendaraan bermotor gitu ya. Coba kita cari ya, mungkin ini lebih dibatasi gitu ya, lebih biar dapat yang lebih baru. Coba kita cari. Nah, di sini ada perkembangan jumlah kendaraan bermotor gitu ya, menurut. Nah, ini sebenarnya kalau ingin detailnya ya kita bisa cari gitu ya lewat Google gitu. Nah, untuk kemudian kita simpan metadatanya ya tinggal kalau kita lihat di sini gitu ya ureannya. Nah, itu nanti kalau ditulis di daftar pustaka tulisannya adalah seperti ini gitu ya. Statistik badan pusat gitu ya. Karena skema gitu ya, cara penulisannya kan nama belakang itu ditaruh di depan gitu ya, sehingga seperti ini. Cuman di sini nanti akan lengkap gitu ya, diakses kapan gitu ya. Ini ada terus tahun berapa, terus webnya, alamat webnya ini lengkap, sehingga kita bisa dapatkan informasi ini secara lengkap. Ya, kita import saja sebagai contoh ya. Nah, ini di Scholar 2. Oke, kita sudah punya 2 data yang kita ambil dari sini. Berikutnya kita coba gitu ya, misalkan dari Google. Nah, bagaimana kalau dari Google? Ini tadi kan kita bisa simpan gitu ya. Terus bagaimana kalau dari Google? Nah, kalau dari Google sebaiknya adalah di Chrome-nya sendiri. Ini karena saya menggunakan browser Chrome, sebaiknya sudah diinstal plugin-nya Mendeley gitu lah. Kemudian bagaimana cara menginstal Mendeley di sini di Chrome? Nah, kita buka saja dulu Mendeley desktop-nya. Kita klik tools, kemudian di sini kan ada ya install web importer. Nah, ini kita install. Nah, di sini ada Get Web Importer for Chrome. Nah, kita klik. Add to Chrome. Ya, add extension. Ya. Nah, ini langsung muncul kan di sini. Mendeley Web Importer. Sudah ditambahkan. Sekarang kita coba praktekkan untuk menggunakan pencarian dari Google. Nah, contoh misalkan di sini saya ingin cari data pendukung gitu ya dari artikel yang ada di media online gitu. Saya cari dulu lewat Google. Contohnya misalkan terkait dengan kebijakan mobil listrik gitu ya di Indonesia. Nah, di sini ada dari web Kemenperin, ada dari investor, dari CNN Indonesia dan seterusnya gitu ya. Oke, misalkan di sini dari hasil pencarian gitu ya, kita buka ini berita dari CNN Indonesia. Ya, kemudian ini muncul, kita klik saja pajak mobil listrik gitu ya di sini. Nah, kemudian kita ini kan berarti kita masukkan di My Library, tapi folder apa? Kita coba misalkan ini kan
EV coba add. Nah, ini harusnya sudah ditambahkan ke library Mendeley kita. Kita cek saja, gitu ya. Tadi di sini ini belum muncul, kita refresh saja. Nah, di sini ada sudah muncul gitu ya, pajak mobil gitu ya. Tadi yang dari kita download dari CNN Indonesia. Oke, selain itu kita juga bisa tadi tambahkan yang dari pencarian buku, 2 buku tadi ya, dari dokumen, dari tadi di download gitu ya. Nah, ada yang Scholar 1, Scholar 2. Nah, kita open. Nah, sehingga di sini langsung tertambahkan di sini dari HARE dan dari BPS gitu ya, sehingga kita tidak perlu ketikkan lagi seperti tadi gitu ya. Nah, berikutnya adalah untuk yang dari CNN, di sini belum ada author. Nah, kita tambahkan secara manual saja gitu ya. Tadi autornya kan CNN Indonesia. Ya, kita ketikkan saja CNN Indonesia. Ya. Nih. Nah, kemudian tahun berapa? Ini tadi kita lihat gitu ya. Di tahun 2021. Sudah kita ketik saja di sini 2021. Nah, cuman di sini sudah ada URL-nya gitu ya. Sehingga kita, tanggal aksesnya juga sudah ada, sehingga sangat memudahkan kita nanti pada saat penulisan daftar pustakanya. Oke, jadi berarti sudah lengkap. Kita anggap saja ini yang di folder ini EV coba ini adalah semua referensi yang kita butuhkan gitu ya. Ada yang sumber tadi yang kita cari dari Google gitu ya, ataupun dari Google Scholar yang berupa buku gitu ya. Ini sudah semua tersimpan gitu ya di Mendeley kita. Berikutnya adalah bagaimana penulisannya. Ya, ini mudah gitu ya. Nah, contoh misalkan gitu ya, kita ketik gitu ya, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai misalkan di sini 100 juta unit gitu ya. Datanya ada ambilkan dari BPS. Nah, kita bisa search, insert citation. Nah, kemudian ini search. Nah, kalau kita nggak tahu kan repot gitu ya untuk mengingat-ingat misalkan nama autornya siapa atau artikelnya apa gitu ya. Nah, sehingga kita langsung saja go to Mendeley. Nah, disambungkan ke sini. Nah, kita pilih tadi yang mana. Nah, ini kan Badan Pusat Statistik. Klik saja di sini, kemudian klik ini site. Nah, langsung muncul. Sebelumnya ini kok muncul seperti ini karena stylenya adalah IEEE gitu ya. Nah, kalau misalkan ingin diubah misalkan berdasarkan apa gitu ya, American Psychological Association, kita klik ini nanti akan berubah. Nah, seperti ini, statistik gitu ya. Nah, ini mungkin jadi mungkin tidak jelas, kita bisa update gitu ya. Ini enggak jangan seperti ini B statistik ya. Autornya diupdate saja. Gitu ya. Misalkan di sini BPS. Ya, oke. Kita coba lihat di sini, coba kita refresh lagi gitu ya. Kita Nah, langsung berubah kan BPS 2019. Berikutnya misalkan di sini ini berdasarkan jumlah kendaraan gitu ya. Terus berikutnya pemerintah gitu ya, misalkan. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan percepatan migrasi ke mobil listrik gitu ya. Nah, ini misalkan statement ini kita ambil dari tadi CNN gitu ya.
Nah, tinggal kita klik saja di sini insert station, go to lagi ke sini, tadi kan CNN. Nah, kita site. Nah, CNN Indonesia. Oke, berikutnya contoh tadi berikutnya adalah terdapat gitu ya banyak penelitian tentang hambatan adopsi mobil listrik gitu ya misalkan. Oke, lah ini mengacu ke penelitiannya siapa? Kita insert gitu ya. Go to Mendeley. Nah, contoh misalkan, oh itu penelitiannya ini Mahdavian gitu ya, driver and barrier. Nah, kita klik saja site, nanti muncul. Nah, ini kan sudah ada ya dari BPS gitu ya. Ini dari artikel, ini dari artikel yang dari media berita gitu ya, online. Nah, ini dari artikel ilmiah. Nah, misalkan kemudian berikutnya dari buku adopsi penelitian adopsi ada yang menggunakan structure SEM gitu ya, structure equation model. Nah, SEM adalah metode ya, ataupun misalkan model terstruktur gitu ya untuk apa. Nah, ini misalkan mengacu ke buku tadi gitu ya, misalkan ke bukunya tadi kan sudah saya inputkan. Nah, ini bukunya Hare gitu ya. Ya sudah, cite. Nah, misalkan kita sudah menulis gitu ya, ini sudah citasinya sudah jelas, kutipannya sudah jelas, kemudian daftar pustaka. Daftar pustaka. Nah, ini kita nggak perlu misalkan menulis satu persatu gitu ya, misalkan BPS tahun 2019 gitu ya, apa judulnya, tidak perlu karena kita sudah menggunakan Mendeley gitu ya, yang sudah kita install pluginnya di Word. Kita tinggal daftar pustaka ini kan sudah ada berapa, 1, 2, 3, 4, berarti harus kita tulis keempat daftar pustaka yang sudah kita kutip gitu ya di artikel kita. Ya kita tinggal ini saja, insert bibliography. Nah, ini langsung otomatis gitu ya. BPS sekian, diakses Juli gitu ya. CNN Indonesia judulnya pajak ini, sumbernya dari ini gitu ya. Kemudian Hare, Black, Bebin, Anderson, multivariate ini dan lengkap sampai DOI-nya gitu ya untuk artikel ilmiah. Nah, sehingga mudah gitu ya. Ini dengan menggunakan stylenya adalah apa? Nah, kalau misalkan saya ingin submit di suatu jurnal, ternyata dia menganut misalkan IEEE ya, kita set saja ini, kita ubah. Nah, nanti akan menyesuaikan secara otomatis. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ini juga sudah urut. Nomor 1 ini BPS, nah, bener kan? 2 CNN, 3 tadi artikel ilmiah. Berarti di sini sudah diurutkan berdasarkan kemunculan gitu ya, urutan kemunculan citasi gitu ya. Nah, sedangkan berbeda tadi yang apa adalah langsung diurutkan berdasarkan abjad gitu ya, dari penulisnya gitu ya, B, C, H, M. Nah, ini sudah diurutkan Bu, lengkap. Seperti inilah cara memanfaatkan gitu ya Mendeley, di mana Mendeley tadi sudah menyimpan banyak metadata yang kita ambil atau kita cari dari berbagai sumber database yang ada, baik itu dari Google Scholar, dari Scopus gitu ya, dari Google Search dan lain sebagainya. Nanti bisa semuanya kita eksplorasi dan kita bisa simpan gitu ya dalam bentuk metadata
salah satunya ini tadi kan saya contohkan dalam tipe file RIS, sehingga kemudian nanti kita bisa manfaatkan di sini, gitu ya, untuk penulisan baik itu laporan tugas akhir, tesis disertasi, ataupun artikel ilmiah, gitu ya, sehingga di sini untuk masalah pengutipan dan penulisan daftar pustaka bisa lebih teratur, akurat, dan ya hampir gitu ya, hampir bebas dari kesalahan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga semuanya ini bermanfaat bagi Anda semua. Jika nanti ada pertanyaan, Anda bisa ketikkan di kolom komentar, dan juga kalau misalkan ada request nanti untuk video tutorial yang berikutnya akan saya coba buatkan gitu ya, terkait dengan manajemen referensi untuk memudah masalah pengutipan dan juga penulisan daftar pustaka dalam sebuah artikel ataupun laporan riset. Oke, demikian saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan semoga mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.